Shalom semua para pemirsa dari Bible Study, bagaimana menjadi Kristen emosi sehat dan dewasa rohani. Saya percaya semua seri pembelajaran ini Anda bisa dengar kapan saja, karena masih tersedia di dalam YouTube. So, Anda yang ketinggalan, tidak pernah ketinggalan. Anda hanya backtrack, lihat tanggalnya setiap Rabu dan setiap Sabtu. Kita sudah pindah dari Kamis, Sabtu menjadi Rabu, Sabtu, supaya ada jenjang waktu yang cukup untuk Anda cerna dan izinkan Roh Kudus bekerja menggenapi apa yang Dia janjikan di dalam kehidupan Anda. Saya mau sambut semua teman-teman yang sudah hadir di hari Rabu kemarin. Kita pencobaan pertama kali melakukan Instagram Live. So saya mau nyambut teman-teman yang hadir di hari Rabu kemarin dan juga sudah hadir sekarang. Kalau Anda baru pertama kali, saya sambut. Welcome, happy weekend. Kita dari Bali posisinya saat ini karena kita memimpin ibadah mingguan setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 4 WITA. Jemaat kami Gereja Generasi Apostolik hari Sabtu di Bali, di Trans Resort Hotel, di Sunset Road di Denpasar. So Anda yang sedang ada di Bali bisa langsung setelah selesai Bible Study ini, Anda bisa ketemu kita bergabung dalam ibadah siang hari ini jam 2 sampai jam 4. Dan juga pagi hari tadi kita juga ada sesi untuk pembimbingan baptisan selam bagi jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang berkata, yes, Tuhan Yesus Tuhan yang benar dan aku mau hidup berserah kepada Dia. Baptisan selam akan terjadi juga di hari Sabtu ini dan besok hari Minggu di Jakarta. So saya mengundang Anda semua, izinkan firman bekerja dan Anda akan diubah Tuhan. So saya mau sambut Daisy Natalia yang sudah dengan rutin, regular hadir, Jolly, Inge, Mary yang siap melayani teman-teman di Bible Study ini, Maya dari BSD. Wah, saya sangat-sangat bersukacita, bersyukur tadi malam rame sekali foto-foto yang luar biasa menyatakan kemenangan keluarganya Yesus di Gereja Generasi Apostolik BSD. Bapak Ibu sekalian, kita juga ada jemaat kami juga ada di BSD. Gereja Generasi Apostolik di BSD di Tangsel. Anda bisa bergabung di sana juga sehingga apa yang Anda belajar di Bible Study Anda bisa alami di gereja lokal kami, terutama di dalam kelompok kecil kita namanya Carousel. So kemarin 40 jiwa-jiwa berkumpul sama-sama menjadi keluarganya Tuhan, membangun hubungan, membina relasi untuk menjadi keluarganya Yesus dan mengalami apa yang Yesus janjikan di dalam kehidupan mereka melalui ini, pelajaran semua ini. Karunia keterbatasan, karunia limitasi dari Tuhan. Dan Anda mesti peluk dan menerima bahwa memang kita orang terbatas. Walaupun punya keahlian, punya potensi, punya talenta, tetap terbatas. Ya, sampai Anda ketemu orang yang lebih gila-gilaan lagi, Anda akan tahu bahwa Anda benar-benar terbatas. Tinggal Anda nyerah, Anda quit, atau Anda berkata, ini titik aku akan terbang tinggi, aku akan diluncurkan untuk masuk ke tempat pengalaman supranatural dengan Tuhan. Justru pengalamannya ketemu Tuhan. Oke, I'm excited mengenai pelajaran ini karena ini pelajaran 100% in line dengan orang benar hidup karena percaya. Orang benar hidup karena percaya Yesus yang diutus Allah Bapa turut bekerja sama bersama kita yang dipanggil sesuai tujuan Tuhan dan yang mencintai Tuhan dalam segala hal, buruk, pahit, ancur-ancuran, berhasil, megah-megahan, Allah turut bekerja sama. Oke, membentuk kita, ayat Roma 8:29 supaya menjadi serupa Kristus. Tetapi Anda mesti mengandalkan Tuhan. Oke, so thank you untuk Jenny Budi yang betul-betul luar biasa kok buat perencanaan untuk aktivitas di GGA BSD. Wah, exciting. Thank you untuk Pak Kusminto dan Mega yang saat ini sedang ada di Jakarta.
dengan acara khususnya. Dan juga untuk Medi Baguna, thank you Medi. Anda sudah siap untuk membuka rumah kamu untuk jadi host tuan rumah, melayani, memberkati, bangun hubungan yang bermakna, yang ilahi dengan jemaat Tuhan Gereja Generasi Apostolik di BSD. Rumah kedua menjadi tuan rumah. Rumah pertama Sugi, rumah kedua Medi. Yes. Oke. And thank you untuk Yuri Kerincap. Thank you untuk Tanti Faran. Terima kasih juga untuk Meti Lohanda. Ya, kami minta maaf ya waktu kemarin pertama kali Instagram live ada yang nggak keluar suaranya. Tapi di YouTube Anda bisa dapat suaranya sudah beres sekarang untuk rekamannya. Terima kasih untuk Pascal. Terima kasih untuk Anton yang sudah bergabung juga, Anton Siko, Anik Carup dari Switzerland, right? Dan juga Weda yang sudah membantu juga, Sarah Semelati, sudah kembali dengan badan yang bisa berdiri, bisa berjalan, bisa lebih kuat walaupun internalnya sedang direparasi itu ya, tapi efeknya akan di jiwa dan tubuhnya Sarah. Terima kasih juga untuk Andre Adel, terima kasih untuk Ibu Lani Gautama, terima kasih untuk Ibu Jane Winokan. Thank you so much untuk semuanya yang sudah bergabung di Rabu untuk pencobaan kita dengan Instagram Live. Instagram Live. Nanti kalau pakai Instagram Live saya enak, saya bisa punya papan tulis, saya bisa coret-coret, saya bisa bikin note, saya bisa bikin penjelasan dibanding dengan PowerPoint dan saya berbicara satu jalur kepada Anda. Oke, kita akan berdoa dan kita akan memulai. Jangan lupa Alkitab. Oke, dan jangan lupa catatan Anda. Anda bisa catat kalau Anda lagi di jalanan, Anda lagi di mobil, ya mungkin Anda nggak bisa catat, tapi Anda bisa screenshot, Anda bisa bikin note, oke, ada apps yang namanya Note, so Anda bisa bikin note di situ, dan saya juga ada punya note, sehingga Anda bisa catat semua note-note itu, bahkan pindahkan, kumpulin khotbah-khotbah yang sebelumnya Anda bisa simpan di dalam note apps itu. So Anda nggak pernah sendirian. Oke? So saya kumpulin semua, bahkan PowerPoint, proses perhentian Kristen masa kini, PPKM. Apa itu Sela? Bagaimana hidup dengan Sela? Oke? So saya punya Bible Study 2021, my own note. Oke, tulisan-tulisan saya pribadi, additional note dari catatannya orang lain, bisa masuk semua kemari. So saya berdoa Anda semua juga punya personal note. Karena catatan gak pernah lupa. Tetapi kitanya pelupa. Oke, mari kita berdoa satu dalam hati. Dan kita bisa belajar karunia keterbatasan dari Tuhan adalah karunia daripada Tuhan yang dijamin Tuhan bisa beri terobosan. Oleh iman kita dalam Tuhan. Amen. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk hari ini, minggu akhir pekan di Bali, maupun teman-teman yang ada di Switzerland, yang ada di Australia, yang ada di Hong Kong, yang ada di Singapura, yang ada di Jakarta, di seluruh Jabodetabek. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di Jayapura, di Papua, di Sorong, di Merauke, di Sumatera, di Sulawesi Utara, di Sangir maupun di Manado dan daerah sekitarnya, Air Madidi, Amurang. Kami berterima kasih untuk teman-teman yang sudah ditarik oleh Engkau Tuhan untuk belajar. Aku berdoa apa yang mereka sedang alami untuk waktu 1 jam. Mereka alihkan, fokuskan pikiran dan hati mereka kepada firman yang dibagikan. Karena firman yang dibagikan, yang kami mengerti, firman itu akan memerdekakan kita dari belenggu masalah-masalah yang Anda sedang, yang umatmu sedang di tengah-tengah melewatinya, berada di situasi yang buruk, yang berat, yang mereka secara manusiawi tidak sanggup. Tapi dengan Allah mereka sanggup.
Karena kita tahu sehebat-hebat, sekaya-kayanya kita manusia terbatas. Dan dalam keterbatasan itu kita akan berjumpa dengan Tuhan. Sehingga apa yang terbatas bagi manusia dan yang tidak terbatas bagi Tuhan yang jauh lebih besar, lebih mulia dari apa yang dapat kita pikirkan maupun doakan, akan membawa terobosan dalam kehidupan kita. So, Roh Kudus Allah tolong kami, pimpin kami, bimbing kami, ingetin kami akan firman-firman yang telah kami dengar dari ribuan khotbah sepanjang hidup kita menjadi pengikut Kristus. Agar setiap firman itu tidak kembali sia-sia kepada Tuhan. Seperti Yesus janjikan di Yesaya 55 ayat 11. Tapi firman itu pasti masuk tiba di dalam tubuh, dalam hati nurani setiap anak Tuhan yang mencari Tuhan. Dan melakukan sesuai apa yang kau suruhkan untuk dilaksanakan. Aku minta Bapak terjadilah pada kita semua siang pagi hari ini di tengah-tengah pembelajaran Bible Study. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. So kita belajar bahwa kalau kita tidak memeluk keterbatasan kita, dan kalau kita nggak sadar kita orang terbatas, tidur melek aja dibatasin. Nggak bisa melek 24 jam tuh. Satu hari memang dikasih 24 jam. Tapi meleknya nggak 24 jam. Ya, tadi malam kami selesai dari Care Egg, kemudian Care Cell, kemudian pulang, kemudian rest sebentar, mandi subuh. Ternyata saya selesai semua jam 1:30 pagi. Baru mau siapin bahan-bahan PowerPoint, ya sudah 1:30 pagi. Saya pilih untuk ikut keterbatasan saya, tidak lanjut tancap aja, tetap istirahat, badan nggak kuat, tetap harus tidur. Nah, kalau kita belajar dari Peter Scazzero bahwa kalau kita tidak sama sekali menerima dengan rendah hati dan kenyataannya kita orang terbatas, ini akan ada harga yang mahal sekali. Apalagi yang dalam pelayanan loh. Justru yang dalam pelayanan Tuhan itu justru yang sakit, yang burn out, yang depresi. Kemarin saya baru dengar dari Pak Minto. Karena Pak Minto sama Ibu Mega, istrinya yang sekarang lagi di Jakarta, kemarin yang jemput kita langsung dari airport. Ternyata supirnya harus absen karena temannya mendadak yang ada di Ubud meninggal. Dan meninggalnya masih usia muda dan juga gagal ginjal. So, penyakit ini organ-organ dalam kita. Paulus berkata ada anggota tubuh itu yang nggak kelihatan. Tapi bukan yang artinya gak penting loh. Justru semakin penting. Saya jadi langsung ingat. Iya ya, pankreas, liver, ginjal kiri kanan, limpa, jantung, paru-paru, otak. Gak kelihatan sama sekali loh. Itu gak jalan-jalan ngelambe-ngelambe loh. Tapi itu kan paling penting kan. Dan kalau udah organ failure, kalau udah internal organ failure, gagal organ, aduh, mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Oke, banyak yang nggak tertolong karena udah organ failure, terutama yang punya sakit diabetes, kencing manis. Jangan anggap enteng, karena Anda cuma rasa-rasa di depannya aja di badan, tapi Anda nggak tahu dalamnya tuh mungkin udah rusak. Kayak saya punya jemaat juga tiba-tiba tak pernah rasa apa-apa. Bisa lagi makan, bisa langsung mual dan mengeluarkan semua makanannya plus darah. Dan gara-gara darah itulah dicek dan ternyata ada kanker ganas di lambung. Nah ini semua internal organ. Jadi bagusnya kita ada regular check up. Kenapa? Internal organ nggak bisa kelihatan. Tapi bisa di CT scan, bisa di MRI. Nah yang saya ajarin ini lebih ngeri lagi. Ini lebih dalam lagi dari internal organ. Lebih dalam lagi dari jantung, paru-paru, ginjal, limpa, pankreas, hati, usus, besar, usus kecil, usus panjang. Lebih besar dari itu semua, dari ginjal kiri kanan, lebih besar. Dan lebih mengerikan. Dan sumbernya tuh di sini. Kalau sampai organ-organ kita tuh sakit. Namanya manusia batin. Inner man. Namanya jiwa kita. Nah, seringkali jiwa kita tuh tidak kita rawat, tidak kita pedulikan. Justru Yesus datang buat jiwa kita. Dia penyelamat jiwa kita.
Dia nggak datang buat orang sehat, dia datang buat orang sakit. Tapi sakitnya di mental. Lance Witt, penulis buku Replenish, ngomong seperti ini. Kalau kita sakit organ failure, ginjal nggak berfungsi lagi, rusak, atau liver nggak berfungsi lagi, udah cirrhosis, otak ada gangguan, segala macam lah organ-organ itulah, ya, paru-paru, ada flek atau jantung, ada penyumbatan, itu semua bisa dilihat pakai namanya USG, ultrasound grafik, bisa dilihat pakai yang lebih dalam lagi, lebih canggih, namanya MRI. Oke, itu udah pakai magnetic resonansi. Oke, foto itu masuk sampai ke detail-detail, rambut-rambut kecil-kecil, saraf yang halus, kelihatan semua. Tetapi kalau orang sakit jiwa, nggak bisa difoto, nggak bisa di MRI, nggak bisa di USG, nggak bisa di röntgen, nggak bisa di CT scan. Mau difoto, dikasih bahan kimia apapun, nggak kelihatan. Makanya kan ada istilah topeng, atau munafik, atau hipokrit. Kenapa? Orang itu mesti ngerasain Anda, untuk mereka itu tahu Anda pakai topeng. Di mana Anda tidak jadi diri Anda sendiri. Atau lebih bagus ngomongnya gini, di mana Anda tidak mengenakan dan mengakui sekarang ini kondisinya sedang kayak apa. Kalau Anda mau menjadi diri Anda yang otentik, yang seperti aslinya, yang diciptakan serupa gambar rupa Kristus, serupa gambar rupa Allah, Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Kalau mau tahu itu seperti apa, diketahuinya dari buahnya. Karena buah tuh nggak jatuh jauh dari pohonnya. Oke, Galatia 5 ayat 22 berkata, buah roh adalah kasih. Kalau ada kasih, ada pernyataan-pernyataan. Sabar, panjang sabar, lemah lembut, baik, peramah, bukan pemarah, sukacita, damai sejahtera. Itu gara-gara satu buah ini ada, namanya kasih. Nah, patokannya cuma ini aja. Karena hukum Allah cuma dua. Dua-duanya sebobot, setara kekuatannya, kepentingannya, keutamakannya. Yaitu cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu. Dan cintailah sesamamu, hukum kedua yang sama dengan pertama. Seperti kau cinta dirimu sendiri. Nah, saya ada beberapa pewahyuan lagi. Bagaimana saya mencintai diri saya yang penuh dosa? Masa berdosa dicintai? Yesus jelasin di perjamuan suci terakhir. Nah, ini kita lagi di musim ini nih, menuju ke situ nih, karena kita lagi di Prapaskah. Kita lagi masuk ke 21 hari sisa sebelum Jumat Agung, kematian Yesus, dan sebelum kebangkitan Yesus dari mati. Nah, di tengah-tengah itu Yesus mengundang mereka perjamuan terakhir di ruang atas di Yerusalem. Di situ ada orang sakit jiwa, tapi nggak sadar dia sakit jiwa. Makanya dilakukan aja apa yang jiwanya mau. Namanya Yudas Iskariot. Di situ Yesus ngomong dengan jelas loh. Mestinya kan dia insaf loh. Kok dia nggak insaf? Tapi ya supaya kehendak Allah terjadi ya. Supaya Yesus mati sebagai domba Paskah. Harus dianiaya, harus difitnah, dikhianati. Yesus ngomong, hari ini aku akan ditangkap, menderita dan mati. Dan mereka lagi reclining semua, lagi selonjoran di sekitar Yesus. Karena cara makan orang Yahudi itu lesehan di lantai, sambil tiduran, sambil makan roti tak beragi dan sebagainya bersama Yesus. Kemudian Yesus berkata, hari ini aku akan dianiaya, menderita sampai mati. Oke, terus orang yang akan menyerahkan aku, itu adalah orang yang mengangkat tumitnya dan mengambil roti dari pinggan roti ini. Semuanya nggak ada yang mereka, Petrus, Yohanes, Yakobus yang anak-anak gemuruh, nggak bisa baca si Yudas Iskariot itu di depan mereka. Dan begitu Yesus bagikan roti, Yudas langsung ngambil. Padahal ini dia nih, habis ambil dia berdiri keluar. Itu Yesus udah gambarin semua jelas, nggak ada satu pun yang peka loh. Mereka desensitize. Oke, nah si Yudas Iskariot pada jam itu dirasuk setan.
jam itu dia keluar, dia jual Yesus ke tangan orang Farisi. Di jam itu dia terima pembayaran 30 keping perak. Itulah Rabu Suci. Bukan Rabu Abu ya, Rabu Suci yang besoknya Kamis Suci. Atau bahasa Inggrisnya Mondi. Hari Jumatnya matilah Yesus. Oke, 1, 2, 3. 3 hari kemudian. Dia mati, kemudian hari Minggu dia bangkit dari mati. Anda mesti ngikutin nih, di bulan-bulan ini namanya bulan Lent, bahasa Inggrisnya L-A-N-T. Anda renungkan 4 Injil. Kalau nggak kepegang 4 Injil, ya Markus aja, Injil terpendek, supaya Anda dapat mengikuti. Yang saya belajar dari Yesus adalah, dia kok hidupnya mau dibatasin Tuhan. Dia bisa loh, nggak usah kesalib. Dan dia bisa kok. Datang aja ke bumi langsung mati jadi tebusan dosa, terus bangkit lagi 1 jam kemudian bisa. Kenapa kok mesti tunggu 3 hari 3 malam? Kenapa kok mesti 40 hari melewati penderitaan? Dia turun dari Bukit Yerusalem naik keledai beban, kemudian ke Yerusalem bersihkan bait Allah pakai cambuk, kemudian menjelaskan ini rumah Bapakku dan rumah ini disebut rumah doa. Kenapa terus dia mesti perjamuan suci terakhir, kemudian dia masuk ke Getsemani dan menderita? Why all that? Kenapa sih? Dia kan Tuhan. Karena dia menunjukkan kepada kita bahwa dia manusia sempurna, seperti bukan Allah. Filipi 2 ayat 6-7 ngomong itu. Dia hidupin benar-benar. Setiap perintah Bapaknya, kata-kata ditaati. Nah, kita belajar dari Yesus. Kalau Yesus aja menerima batasan yang Allah berikan, kita juga mesti terima. Nggak bisa ngelawan. Kalau nggak kita sakit loh. So, untuk jadi pengikut Yesus dan pelayan Yesus, ternyata ada teologi limit kan. Ini Anda catat nih, saya mau review pada Anda. Limit atau batasan itu hadiah. Kalau Anda terima, Anda rendah hati dan terima. Ya dong, mana ada sih orang bisa kerja 24 jam, 8 jam. Lebih dari itu overtime, minta dibayar. Kalau nggak dibayar, pasti ini passion. Dan kalau lebih dari itu, mulai ngopi, nggak tidur, nyemil segala macam, badannya sakit. Nanti ujung-ujungnya overweight, atau nanti ujungnya kecanduan sama makanan tertentu. Ya, jadi nggak sehat lah, muncullah penyakit-penyakit aneh-aneh, kurang tidur dan sebagainya, seperti yang saya udah alami. Autoimmune disorder, rheumatic arthritis. Thank God dalam penguasaan Tuhan. Sehingga saya belajar dari Peter Scazzero, bahkan gagalnya dia untuk mengerti bagaimana boundary, batasan-batasan dan limit-limit yang tidak dia aplikasikan. Waktu dia melayani Yesus dan memulai gereja pertama di Queens, New York, di New Life Church, hampir membuat perkawinan mereka pecah loh. Gary udah keluar dari gerejanya. Tidak cerai. Tidak misahkan. Tidak pernah menuntut perceraian. Nggak pernah. Tapi bikin mereka akibatnya harus meninggalkan pengembalaan. Karena mereka berdua mesti menjalani pernikahan, counseling pernikahan. Oke, dari counseling pernikahan, kemudian mereka perlu lagi meninggalkan gerejanya lagi, menjalani yang namanya diminta oleh spiritual director, kamu ini keruh, jiwa kamu sakit sekali. Masing-masing. Sebelum saling membunuh satu sama lain, blaming one another, menyalahkan satu sama lain, kalian butuh yang namanya contemplative life, kehidupan kontemplatif, di mana Anda slowing down. Jangan kerjaan pelayanan gereja lebih penting dari hubungan suami istri, dari hubungan orang tua dengan anak. You need to slow down supaya Anda tahu prioritas. Hubungan dengan Tuhan itu first, hubungan dengan keluarga itu second, pelayanan itu tidak mendapat tempat utama. Itu salah total itu. Oke, kalau Anda korbanin pasangan hidup Anda, korbanin anak-anak Anda, what do you have left? Buat apa memiliki segala yang ada di dunia? Markus 8:36. Kalau kamu kehilangan nyawamu, kehilangan perkawinanmu, kehilangan keluargamu. So, banyak hamba-hamba Tuhan telah gagal dalam pemahaman bagaimana menerima, terima aja dan peluk adanya pagar hidup, saya sebut sebagai
guardrail ya. Kayak jalan tol tuh ada guardrailnya tuh. Atau pembatasan atau boundaries dari Henry Cloud Anda mesti belajar. Dan batas-batasan hidup atau yang disebut sebagai limit. Nah kalau Anda terima, Anda peluk, ya memang aku terbatas. Aku juga nggak bisa jadi ahli kimia, fisika, matematika, ahli sejarah dunia, ahli ilmu bumi, geologis. Nggak mungkin. I can only be good in one thing. Makanya hidup itu ada kata fokus. Ya, hanya orang yang kaya itu adalah orang yang fokus. Oke. Jadi dalam melayani Tuhan ada limit karena kita bukan Tuhan. Roh Kudus yang bekerja di dalam kita melalui kita. In and through us. In and through. Sehingga banyak pelayan Tuhan yang ingin mengundurkan diri dari jabatan, terutama kalau di Amerika Utara tuh, wah beritanya tuh terbuka. Kalau di Indonesia nggak tahu deh. Oke. Mengundurkan diri dari jabatan penggembalaan, kembali ke dunia sekuler, jualan makanan, online, startup, nggak mau lagi ada urusan sama pelayanan. Mereka udah begah, benar-benar. Cerai, bahkan yang di Amerika lebih ngeri lagi dong. Masih muda-muda, gerejanya mega tuh artinya multiple kampus. Jadi kalau di Jakarta itu Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara, Tenggara, wah cabang dia semua. Sehingga satu orang mesti pakai satelit khotbahnya. Oke? Dan ini untuk berapa kampus. Kalau kampusnya itu ada 5 ibadah, dia bisa tur satu hari Minggu itu. Bisa 7-10 kali. Kayak pulang itu udah teler. Jadi istri sama anaknya cuma dapat apa? Orang teler. Capek, lelah, bahkan bosan. Oke? Di Amerika Utara, tembak bunuh diri. Sudah terjadi. Satu lagi hamba Tuhan yang menulis buku mengenai kekudusan dalam pacaran. Dia murtad. Nggak jadi Kristen lagi. Ini kenyataan. Kayak ini bukan apa wanti-wanti gitu. Nanti begini loh. Enggak, memang udah terjadi. Udah gitu cerai. Katanya alasannya dia tulis buku itu ya bikin dia tenar. Itu karena dia kemudaan. Bagaimana sih? Udah punya anak, kemudian cerai, kemudian murtad. Satu hal cerai, murtad, ya stop aja dulu kalau udah aneh-aneh rasanya. Ketemu rendah hati, ketemu para counselor. Minta nasihat. Kalau udah cerai, pisah, murtad, tidak minta nasihat, wah itu orang sombong. Saya ada renungan harian saya dari Lead Like Jesus, kelompok dari Ken Blanchard. Okay. Namanya Online Devotional. Judulnya Too Proud to Pray. Terlalu sombong ya untuk berdoa ya. Do you tend to pray more when things are going well or when you find yourself up against challenges? Coba kamu periksa dirimu. Kamu tuh cenderung berdoa lebih banyak waktu semuanya makmur, semuanya baik-baik, atau pada waktu kamu menemukan dirimu menghadapi banyak tantangan. Kalau kita menemukan diri kita berdoa hanya pada waktu kita di ujung kekuatan kita, kekuatan terakhir, di ujung dari kemampuan kejagoan kita, kepintaran kita, ya kita namanya sedang bergumul dengan sombong, struggling with pride. Hanya nyari Tuhan pas kepepet. Dan Yesus menunjukkan kehidupan untuk kita bisa 100% menjadi pemimpin yang fully qualified di mata Tuhan, di perspektif Tuhan, adalah orang pemimpin yang merendahkan hati, humble, dan 100% mengandalkan Tuhan, humbly and fully dependable on God. Oke, di tengah tekanan hidup yang paling berat, ekonomi yang habis-habisan, kekuatan, sakit penyakit, udah kayak Ayub lah, dalam satu hari kandas habis semuanya, termasuk kesehatannya dan duduk di atas abu lagi. Daripada memaksa pakai kekuatan sendiri untuk buktikan kamu nggak ada dosa, nggak ada masalah, bahwa ini semua ini dari setan. Oke, untuk daripada Anda pakai kekuatan sendiri, ngotot kiri, ngotot kanan, jelasin orang kamu nggak ada dosa, nggak ada salah sama sekali. Bahwa sudah ikutin langkahnya Tuhan Yesus di Lukas 5 ayat 15-16. Oke, ini nggak ada di PowerPoint, ini ekstra. Kalau saya baca pakai bahasa Inggris bagus sekali. Yet the news about Jesus spread all the more. Berita tentang Yesus semakin melebar, semakin tersiar.
So that crowds of people came to hear him. Sehingga kelompok gerombolan orang-orang datang untuk mendengar dia. And to be healed of their sicknesses. Dan untuk disembuhkan untuk penyakit mereka. But Jesus, tetapi Yesus, withdrew to lonely places and prayed. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Tetapi Yesus sering kali mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sepi, yang sunyi, dan berdoa. Kalau bahasa Indonesia nggak ada kata often, nggak ada kata sering. Dan Yesus mengundurkan diri berdoa di tempat sunyi. Kalau saya pentingnya ada kata often. Karena itu menunjukkan periodenya, periodiknya, dan frekuensinya. Berarti ini nggak main-main. So, saya berdoa bahwa Yesus akan memimpin Anda dan Anda mau dipimpin. Untuk berdoa, untuk ibadah harian, bukan ibadah mingguan. Apakah Tuhan mau ngajak kalian ke dalam kesuksesan pribadi atau kesuksesan kelompok atau korporat, atau Anda sedang ditarik, direntankan imannya di tengah-tengah tantangan maupun problem-problem, apapun yang dibutuhkan untuk kita ingat bahwa kita perlu merendahkan diri datang ke Tuhan tanpa tunggu diundang dengan Allah Bapa untuk bisa mendapat perspektif surga, perspektif Allah Bapa dan bimbingannya. Terjadilah dalam nama Yesus Kristus. So, kalau kita nggak berdoa dan hanya doa kalau pada waktu capek, lelah, bosan. Di waktu itu Gary sama Peter Scazzaro nggak doa sama sekali, malahan mereka cekcok. Dan mereka suka ngajar, Peter Scazzaro sukanya ngajar karena dia bagus ngajarnya. Dieluk-elukan, dia suka dirayakan tuh. Tapi istrinya berkata, gila loh. Aku di rumah mesti gedein 4 anak sendiri. Kasih makan mereka, doain mereka, belajar mata pelajaran mereka, tidurin mereka, mandiin mereka. Semuanya tuh dari 7 tahun sampai 19 tahun sendirian. Gak pernah ditawarin bantuan dari Peter Scazzaro. Jadi bukan bagaimana, ingat ya perkataan dari Lester Sumrall, bukan bagaimana kita memulai pelayanan yang penting loh, tetapi bagaimana kita mengakhiri pelayanan hidup kita. Apakah kita mengakhiri seperti Paulus? Aku sudah mencapai garis akhir, aku siap menerima mahkota kehidupan. Dan di depan orang-orang yang masih yang jadi murid dia tunjukin bagaimana dia hidup dan mereka mengkonfirmasi bagaimana Paulus hidup menjadi garam dan terang, menjadi kasih yang nyata dari Allah, persis rupa Kristus. So Anda mesti bertanya, kalau Anda pemimpin gereja-gereja maupun gereja kecil, gereja besar, saya pun bertanya seperti ini tiap hari. Kapan jemaat yang digembalakan bisa mengambil tanggung jawab bagi dirinya sendiri? Nggak bisa apa-apa Anda yang lakukan. Kalau mereka nggak diizinkan untuk melakukan dan bertanggung jawab pada apa yang mereka bisa, mereka akan jadi lumpuh, atrofi. Kayak anak nggak pernah bisa jalan, kan, dan juga dokter bilang nggak boleh jalan karena sakitnya, tidur terus, kecil nggak kakinya? Nah itu mesti terapi tuh. Itu kecil karena atrofi. Ototnya nggak dapat oksigen. Dan nggak digerakin. Nah, apakah Anda memanjakan jemaat sampai mereka nggak bisa tanggung jawab sendiri? Bukan lagi bagaimana gembala mengetahui harus bagaimana bertanggung jawab bagi jemaatnya loh. Bukan lagi masa ini. Akibatnya gembala menjadi seorang yang diatur jemaat. Ya bukan dirimu sendiri. Anda adalah gembala yang memakai false self. Manusia palsumu. Manusia yang nyenengin jemaat. Dan jemaatnya pada nggak bisa ngapa-ngapain. Melihat gembala-gembala mega church sebagai model. Bukan lagi Yesus Kristus sebagai model. Wah ngeri loh. Ini Eugene Peterson manggil orang yang ngelihat pendeta hebat jadi model, bukan Yesusnya. Namanya ecclesiastical pornography. Pornografi gerejani. Orang utusan yang porno. Hanya jiplak-jiplak apa kata orang. Oke, so saya kasih review pada kalian semuanya. Supaya Anda sebagai pemimpin gereja harus tidak bisa hidup dalam kecapean, keletihan, kurang waktu sama Tuhan. Kalau udah jadi pendeta nggak bisa ngomong kurang waktu sama Tuhan. Harus bikin waktu sama Tuhan. Kejarlah pertama-tama, jangan kejarlah dulu. Kejarlah pertama-tama kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semuanya yang dicari bangsa-bangsa yang gak kenal Tuhan akan ditambahkan pada kita. Gak boleh pendeta itu sibuk cari uang untuk mendapat kenyamanan eksternal. Itu enggak kita biah itu.
Karena manusia nggak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa. Nah, Anda mesti nomor satu. Makanya bahasa Inggrisnya bagus tuh, Matius 6:33. Seek first the kingdom of God. Jangan second. Doa itu nggak bisa nomor dua, nomor satu. Kerusakan ini kalau Anda nggak utamakan doa ya, akan terjadi kerusakan dalam relasi Anda dengan dirimu, dengan sesama, dan dengan Tuhan. Anda kalau nggak bisa jujur sama diri Anda bohong. Gary Scalzero di bukunya Emotionally Healthy Women, dia bilang, dan ada juga kok di YouTube sama di Instagram, quit lying, stop bohong. Anda mesti jujur sama dirimu, capek, letih, sedih, mesti jujur. Supaya Anda jujur dengan Tuhan, dan Anda serahkan kepada Tuhan dengan ratapan tangis yang keras. Anda lepaskan, nanti Tuhan ambil, dan Tuhan akan sembuhkan hatimu yang penuh dengan batu yang keras itu. Disembuhkan dengan hadiratnya, dan disucikan, dan menjadi kesaksian yang luar biasa, dan nyanyian luar biasa. So kita belajar ya, ada dua macam limit. Kalau Anda udah peluk, kalau Anda rendah hati Anda peluk sih, ngaku sih ada dua limit. Dan Anda mesti ngerti, satu itu limit yang aku perlu terima dengan sukacita, peluk dan tidak menganggap itu kayak kutuk. Yang kedua, itu limit yang bikin Anda ngalami terobosan gila-gilaan oleh iman Anda. Jadi ini limit benar-benar adalah kelas tipe limit yang membawa breakthrough. Anda udah siap belum? Nah, kita mau belajar. Yang ini udah dibahas ya. Kemarin kita bahas tentang limit yang kita perlu terima. Dari mana kita belajar? Siapa contohnya? Orang yang rendah hati, yang hebat, kaya raya, jenderal, terpandai, tercerdik, dan nggak pernah perang tanpa kemenangan. Apa namanya? Daud. Ini orang yang di tengah kekayaannya, dia terima loh dengan rendah hati. Oh ya, aku terbatas ya. Dan dia terima dengan rendah hati, dia peluk dengan rendah hati, dan dia ngikutin caranya Daud. Nah, kalau Anda mau tahu caranya Daud itu memeluk keterbatasannya, Anda mesti baca buku Mazmur, Praying the Book of Psalm dari Walter Brueggemann. Ini guru yang luar biasa ini. Engaging Scripture and the Life of the Spirit. Bagaimana mengikat, menyatukan kehidupan firman dengan hidup dipimpin roh. Nah, bagaimana berdoa Mazmur, Praying the Psalm, Engaging Scripture and the Life of the Spirit. Doa Mazmur, mengikat ayat dan menghidupi dari Roh Kudus. Oke, ini saya mesti belajar karena Mazmur itu bukan buku nyanyian, tapi buku ratapan 2/3. Oke, so Anda bisa dapat dari Walter Brueggemann, ada kok di Amazon, Anda bisa beli, ya. Anda bisa belajar bagaimana pengalaman perjalanan ikut Tuhan itu yang di musim yang nggak enak, musim lagi ganti musim, dan lama sekali sampai 2-3 tahun muter lagi itu nggak kelar-kelar. Oke, nah itulah peranan doa Mazmur. Oke, nah Daud bergulat tuh, mau terima nggak ya limitasi dari Tuhan? Mau nggak? Ya. Dan dia terima, sehingga waktu Tuhan, Anda tahu kan ceritanya kan? Waktu Tuhan berkata, enggak, kamu bukan orang yang membangun bait Allah tempat aku tinggal. Tapi Nabi Nathan, seperti Nabi Nathan jelaskan, nanti anakmu, keturunanmu yang akan kuangkat jadi anakku, aku jadi bapaknya dia, akan membangun bait Allah. Terus si Daud ngapain? Duduk berdiam. Dia nggak kerahkan, dia nggak negosiasi sama Tuhan, dia nggak ngelawan Tuhan. Dia duduk karena Tuhan udah jelasin, udah deh. Dari kecil kamu aku sertai. Kamu menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, bapakmu aku sertai. Tidak ada kecelakaan, tidak ada masalah. Hebat kamu karena aku diizinkan bekerja. Namun untuk bangun bait Allah, bukan kamu. Karena kamu terlalu banyak menumpahkan darah. Waktu Daud ditolak Allah, dia diam. Dia duduk berdiam. Apakah Anda punya watak seperti Daud? Keputusan seperti Daud atau tidak? Oke, Anda mesti ngalami ini
Sebab limit itu apa yang kita belajar dari hari Rabu, sorry. Limit melindungi kita dari menyakiti diri kita sendiri. Menyakiti sesama dan menyakiti pekerjaan Allah. Jadi kalau nggak meluk limit, karunia limit dari Tuhan, kita tuh menyiksa diri dan mengorbankan hubungan-hubungan kita dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dengan Tuhan. Wih, aku nggak mau lagi. Aku udah hidup 20 tahun pertama, nggak peduli kondisiku pribadi. Bahkan aku nggak pernah nanya, hey In, apa kabar? Hey jiwa, bagaimana kondisimu? Kita punya tema kalau ketemu orang, how is your soul? Bagaimana jiwamu? Oke, so limit melindungi kita dari burnout, dari menyakiti diri sendiri, kewalahan, overwhelm, stres, depresi, bipolar. Aduh, kalau Anda perlu karunia limit dan Anda rendah hati datang ke Tuhan. Kalau Anda udah punya problem ya. Kalau Anda baru lahir baru, cepet diajarin doa ratapan. Cepet diajarin mengandalkan Tuhan dalam segala area hidup mereka. Oke, so limit itu melindungi kita dengan Tuhan, diri sendiri, sesama. Nomor 2, limit itu bekerjanya sebagai karunia yang bisa menghancurkan kemauan manusiawi kita yang keras. Jadi, karunia keterbatasan keep us grounded and humble, membuat kita tetap membumi dan rendah hati, bukan manusia roh ya. Reminding us that we are not in charge, mengisi ulang bahwa Allah yang bertanggung jawab pada diri Anda, Allah yang pegang kendali, bukan Anda. Oke, di sisi lain, nah ini yang nanti Rabu ya. Di sisi lain tuh karunia untuk membawa terobosan dari nggak ada jadi ada. Oke, karunia limit itu adalah sarana Allah untuk memberikan kepada kita direction of life dan direction of ministry. Arah pelayanan, arah bagi diri kita sendiri. Jika kita mau mendengar, kuncinya kalau mau pay attention. Oke, yang keempat, memeluk limit adalah satu-satunya cara untuk bertumbuh dalam hikmat. Satu-satunya cara. Itu peluk karunia keterbatasan. Waduh, hebat ya. Yang kelima, limit adalah tempat kita bertemu dengan Allah dalam situasi-situasi yang mustahil bagi manusia. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang kedua untuk terobosan, dari Daud kita belajar yang namanya personal limit. Nah, itu kayak apa sih modelnya? Anda tahu nggak Anda tuh keterbatasan tuh di mana? So Anda bisa lihat di situ ya. Limited edition. You are limited edition. Edisi terbatas. Kenapa? Ada 6 kunci pertanyaan yang Anda mesti bisa dan hafal untuk bertanya pada diri Anda. Ini akan melindungi, bukan mengurangi Anda, merugikan Anda loh, dari pekerjaan Tuhan. Oke, apa itu 6 kunci untuk membuat penilaian yang luas dari segala macam limit-limit yang kita hadapi. Jadi Anda bisa hadapi limitnya Anda pribadi, apa kata orang, apa kata Anda, oke? Atau Anda ikut firman dan Anda minta firman digenapi. Oke, apa itu? Karunia keterbatasan kita yang bisa membuat Anda mengalami ketenangan yang luar biasa. 1, what are the limits of your personality and temperament? Apa limitasi karena kepribadian dan temperamen kita? Apa-apa aja yang bikin kita terbatasi? Pertanyaannya itu kayak gitu. What are the limits of your personality and temperament? Apa sih batasan dari kepribadian Anda dan temperamen Anda? Kepribadian Anda dan temperamen. Anda tahu nggak kepribadian personality dan temperamen Anda itu adalah milik Anda. Oke. Nah, kalau Anda mau tahu ini, saya bagikan kayak gini ya.
Anda pernah tahu kan ada orang ekstrovert, introvert. Nah, kalau orang ekstrovert itu mendapat energi dari kumpul-kumpul banyak orang. Kalau dia dibikin introvert, waduh, dia akan bosan, dia akan capek, dia akan muak, dia pingin pulang. Nah, itu ciri-ciri orang introvert tuh. Tapi sukanya di tempat yang sendiri, menyendiri, di bawah pohon, baca buku. Itu orang introvert. Nah, jadi apakah ekstrovert, introvert ini bisa jadi batu sandungan? Bisa jadi kutuk. Rasanya kutuk bagi Anda gitu. Jadi nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, Anda tinggal cek aja. Anda ini tipe yang introvert atau ekstrovert. Ekstrovert pasti ada teman. Apakah Anda lebih spontan dan kreatif atau terkontrol, terkendali dan sangat-sangat teratur, sangat-sangat bisa menyerahkan tanggung jawab Anda ke orang yang memang didesain Tuhan untuk pekerjaan itu. Oke. Nah, kalau Anda bisa menerima Anda dikontrol Tuhan dan diatur Tuhan, Anda akan bisa menjadi easy going and relax. Orangnya tuh santai dan relax. Oke. Dan saya pernah menghitung jumlah total angka skor. Oke. Dari 1 sampai 10. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Saya mau tuh masuk dalam suatu pertandingan, ada Robin Hood, di mana yang lemah, yang nggak sadar adanya keterbatasan itu akan dipergunakan untuk kepentingan Robin Hood. Ini cerita di Nottingham ya, sebagai tempat yang penuh penglihatan, penuh visi. Pada waktu yang bersamaan, saya juga menangkap adanya 10 sensitivitas dalam hidup saya. Oke. Nah, alat yang dipakai oleh counselor saat ini untuk mengetahui Anda introvert apa ekstrovert dan Anda ekstrovert murni atau ekstrovert introvert. Anda perlu mengambil tes seperti DISC, Enneagram, atau Myers-Briggs. 7 kepribadian yang ada dalam orang. Udah ya, Anda jelas ya. Jadi kepribadian Anda bisa jadi keterbatasan kita. Contoh seperti ini. Kalau Anda orangnya introvert, suruh pekerjaan admin, suruh pekerjaan manajemen, matematika, Anda cocok orangnya. Tapi kalau taruh orang ekstrovert, suruh pegang pekerjaan admin, Anda salah orang. Karena bukan itu dia diciptakan Tuhan di dalam lembar kain putih yang menutupi jalan itu menuju pelaminan. Kalau Anda nggak tahu Anda itu punya keterbatasan, punya kesungguhan untuk mencari dan mengambil resiko, Anda bisa ikut melakukan pekerjaan Tuhan di gereja dengan memberi potensi dan mengerahkan apa yang Anda bisa baik lakukan tanpa stres harus melakukan pekerjaan orang lain loh. Jadi karunia limit memampukan kita bebas dari mengerjakan pekerjaan orang lain. Anda nggak usah jadi diri yang mirip orang lain. Nggak perlu. Anda perlu ditransformasi Tuhan, Roma 8:29, untuk menjadi serupa gambar rupa Tuhan. Nah, yang kedua ya, limit apa lagi nih yang bikin kita terhambat? Limitasi karena faktor musim di mana kita hidup ini. Contoh, bukankah Allah berfirman, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Oke, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ini limit bukan ya? Limit, nggak ada orang kerja melek terus 24 jam, nggak ada. Ada waktunya, ada masanya. Ada waktu tidur, ada masa Anda istirahat,
Anda sabat, ada waktu Anda kerja, Anda tidak libur, dan masa di mana Anda betul-betul mengalami tantangan hidup itu. Allah berkata, siapa yang gak suruh kamu tidur? Ini suruh ada waktunya dalam segala masa dan langit. Jadi jangan kalau ada masalah langsung taruh masalah itu dipegang tangan sendiri, akan menyelesaikan sendiri, beresin sendiri. Oh, nanti Anda jadi kerdil. Apa yang Allah mau kerjakan di dalam Anda malah terarbortuskan nanti. Nomor 3 ya, so tadi limit kepribadian dan temperamen. Yang kedua, limit dari musim hidup Anda saat ini. Nomor 3, apa sih limitasi daripada perkawinanmu dan keheninganmu? Ya, so nomor 3, limitasi karena status udah menikah atau masih lajang. Apa yang diperlukan agar dapat melayani dari kelajangan yang sehat di dalam Kristus. Jadi kalau Anda mau kawin, lajangnya mesti sehat rohani, emosi sehat. Baru bisa masuk ke lajangnya pasangan Anda. Apa yang diperlukan agar dapat melayani dari kelajangan yang sehat dalam Kristus? Coba Anda jawab. Apa yang diperlukan agar dapat melayani dari kelajangan yang sehat dalam Kristus? Supaya Anda tahu pelayanan itu bukan milik orang yang senior-senior. Bahkan yang junior pun, anak kecil-kecil dipakai Tuhan. Berikutnya nomor 4. Apa yang diperlukan agar dapat melayani dari kelajangan yang sehat di dalam Kristus? Oh, ini sudah ya. Apa yang perlu kita lakukan agar dapat melayani dari hubungan suami istri dari yang sehat emosi? Keempat, limitasi dari sudut kapasitas emosional, fisik, dan intelektual. Limitasi dari sudut kapasitas emosional, fisik, dan intelektual. Semuanya ini butuh alat pemberian Allah bagi kita semua. Oke, bahwa kita tuh punya limit dari sudut kapasitas emosi, fisik, intelek. Semua ini adalah pemberian Allah. Kita kan nggak bisa jagoan semuanya. Apa sih itu istilahnya dulu, jagoan neon. Artinya apa-apa bisa, masak bisa, khotbah bisa, belajar firman bisa, khotbah bisa. Sampai nggak ada waktu buat diri sendiri dan buat waktu bagi Tuhan. Ingat loh ya, karena kerajaan Allah itu adalah keluarga. Apa? Keluarga. Jadi waktu dengan keluarga harus ada. Gak bisa cuman Kristen mingguan. Ya, saya berdoa ini udah merevolusi, menguras, mengoperasi pandangan Anda tentang Yesus. Apalagi buku yang dibagikan. Oke, dari kehidupan pribadi dengan Tuhan. So, semua karunia intelek, fisik, emosional itu dari Tuhan. Nah, sekarang yang kelima, limitasi dari keluarga asal. Limitasi dari keluarga aslimu. Oke. Nggak enak sama sekali loh. Mengetahui anggota keluarga yang setelah kita terlimitasi, oh ternyata banyak pemberontakan di keluarga kita. Sampai banyak perjinangan, banyak punya simpenan. Kayak tanpa dikawini, dimenikahi, anak banyak, generasi tuanya mati, generasi mudanya yang terbatas. Nggak ngerti bagaimana berhubungan dengan macam-macam anak-anak dari macam-macam perempuan. Semuanya mengatakan punya hubungan dengan ayahnya. Tetapi mereka terbatas untuk bisa mengasihi sesama. Kecuali mereka dipenuhi kasih Kristus. Dengan kasih Allah, mereka bisa mengampuni dan mengasihi saudara-saudara dari ayah sama ibu yang berbeda. Ini limitasi. Wah, bahaya nih. Aku nanti, apakah ini juga legacy yang diturunkan dari kakek nenek moyang sampai generasi angkatan keempat? Kalau Anda nggak bikin genogram, apakah ini hidup dengan poligami atau hidup dengan tidak resmi, hidup tidak menghormati sumpah pernikahan? Coba dicek sampai ke atas. Oh, ternyata di angkatan keempat, ketiga ada semua. Nah, ingat dari genogram, Anda tidak saja mewarisi yang bagus loh. Anda juga mewarisi yang buruk.
yang nggak bisa di-scan pakai USG, nggak bisa di-scan pakai MRI. Beda sama organ dalam ini. So Anda mesti cek, oh aku bisa terbatas juga karena aku terbatas dengan keluarga asliku. Di mana ada pelecehan, pelantaran, ditinggal kabur, ditinggal cerai, kemiskinan, tertindas, merasa ketinggalan, nggak dianggap. Wah, ini kalau Anda mesti melakukan genogram, ini pentingnya di sini. Demi Anda, nggak untuk jelekin keluarga Anda. Oke, limit ini bisa diwariskan oleh keluargamu, dari keluargamu. Bisa jadi kutuk, bisa jadi berkat. Kalau Anda bawa ke Tuhan, pasti jadi berkat. Dan begitu Anda peluk keterbatasan ini, Anda bisa menemukan diri Anda mengandalkan Tuhan, datang ke Tuhan. Anda bisa jadi lebih sensitif, tidak menghakimi sesama yang mengalami hidup seperti ini. Karena Tuhan menyembuhkan Anda dan memutuskan warisan buruk dari keluarga angkatan di atas Anda. Dan saya bisa mengasihi keluarga dengan lebih baik, anak-anak, pasangan hidup, sehingga tidak perlu ada poligami lagi. Dan saya bisa menguatkan orang untuk dengan sukacita hidup di dalam batasan yang Tuhan berikan. Oke, yang terakhir, yang keenam, limitasi waktu. Ya, kita hanya punya hidup satu kali saja loh di bumi ini. Dan kita tidak bisa ada di segala tempat, di segala negara, di segala kota, melakukan segala halnya, walaupun pakai sosmed. Oh, nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Waktu kita habis. Dan waktu Anda habis, Anda teler. Anda udah sakit. So, saya mohon Anda perhatikan baik-baik 6 kunci ini ya. 6 limitasi yang Anda mesti tahu dalam hidup Anda. Yang bikin Anda jadi limited edition. Benar-benar itu. Dan Anda mesti bawa kembali ke Tuhan, supaya Tuhan bisa transformasi dan ubah Anda, sehingga Anda tidak perlu jadi korban peninggalan legacy nenek moyang. Kita berdoa ya. Bapak, betul-betul kami butuh waktu pribadi dengan Engkau. Betul-betul kami butuh Engkau hadir dalam hidup kami. Kalau lihat dari nenek moyang, mereka tidak saja mewarisi mungkin keuangan, mungkin tanah, tapi nggak semua orang ditinggal seperti itu. Mungkin kita malah ditinggalkan, diwariskan peninggalan-peninggalan buruk dan busuk, dan diturunkan, diwariskan ke kita semua. Dengan kita datang kepada Tuhan, dengan kita memandang Tuhan setiap hari, dan hati berbalik kepada Tuhan, semua warisan negatif yang menghancurkan kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, reputasi, nama baik, stop di kita. Karena Tuhan mengerjakan keselamatan di dalam batin kita. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus agar setiap umat-Mu serius memeluk batasan-batasan ini Tuhan. Aku minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Amin. Kita lanjutkan di hari Rabu, bahwa setiap Anda dan saya perlu meneliti dengan detail. Because God is in the detail. Lagunya dari Kathy Nicole yang sembuh dari scoliosis dengan tulang punggung bengkok kayak S, hurufnya yang nusuk jantung dan paru-paru. Dan Tuhan, dia datang ke Tuhan, dia walaupun 3-4 tahun dia tunggu dengan kesakitan luar biasa, sampai di operasi kedua dicopot semua besinya, sekrup besinya. Dan pada waktu kesakitan luar biasa, setelah selesai bongkar operasi itu, dia melihat cahaya kemuliaan Allah karena dia menjerit. Dia hanya berkata, hanya dalam namamu loh Yesus aku sembuh, aku gak punya harapan lain. Dan dia bertemu dengan Yesus. Tulangnya lurus kembali. Dia keluar sebagai penyanyi top dunia saat ini. Oke? Dengan lagu yang mengatakan, God is in my story. Tuhan ada di ceritaku. Nah ceritanya ini mencakup keterbatasan-keterbatasan ini. So saya berdoa, Anda review kembali pelajaran ini. Dan kita berjumpa di hari Rabu depan. Tuhan berkati.